salah. Ya. Kira-kira sholat nggak pakai ilmu diterima nggak sholatnya? Tidak. Nggak diterima. Puasa nggak pakai ilmu, puasanya diterima nggak? Tidak. Nggak diterima. Loh, kenapa? Begitu sholat kita ngerasa berdosa, tapi begitu ngaji kita biasa-biasa saja. Artinya apa? Ada peran iblis di situ. Malas mau ngaji, malas hadir pengajian, malas hadir pengawasan. Kalau diajak marhabanan bisa ribuan orang. Begitu diajak ngaji, paling 5-10 orang yang ngaji. Betul. Terus datang lebih muda. Betul. Ini tafakur marhabanan ini, kita sholawatan ini mengenang syariat Nabi Muhammad. Saya punya guru namanya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, ya. Salah satu muridnya namanya Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Jufri. Beliau mengatakan, termasuk senior kami saat kita belajar di Hadramut, beliau mengatakan, min akbaril hadiyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan perkataan beliau. Di antara hadiah yang paling besar yang bisa kita persembahkan di hadapan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hadiah besar yang kita bisa persembahkan? Talabul ilmi, mencari ilmu. Kita yang ngaku cinta Nabi, seberapa dekat kita dengan ilmu? Kita yang ngaku cinta Rasulullah, seberapa dekat kita dengan pengajian-pengajian? Itu esensi daripada maulid Nabi. Padahal kita tahu Nabi wafat, la yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Rasulullah meninggal dunia, beliau tidak sedikit pun meninggalkan harta benda. Tidak emas, tidak perak, tidak antam, tidak dolar, tidak rupiah, tidak ringgit, tidak rupiah, tidak yang lainnya. Rasulullah meninggal, satu warisan beliau. Apa warisan Nabi Muhammad? Ilmu. Ilmu. Tuh, ada yang teriak ilmu. Jadi pulang dari sini bawa ajaran Nabi Muhammad. Pulang dari sini ngaji bukan semakin malas, semakin rajin. Amin. Ngaji semakin rajin. Paham ya? Selama ini kita sholat, kita nggak cek bacaan Al-Fatihah kita, percuma. Selama ini kita sholat, kita nggak ngerti rukun-rukun sholat, kita nggak ngerti syarat-syarat sholat, percuma. Al-Imam Ahmad bin Ruslan beliau mengatakan di dalam kitab Safwatul Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang beramal tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Artinya intisari daripada maulid Nabi, pulang kita teladani ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu peninggalan Nabi Muhammad satu, yaitu adalah ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti malam hari ini. Apa tujuannya? Tujuannya untuk kita lebih mengenal kepada Rasulullah, untuk menambahkan keimanan, ketakwaan kita, keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya. Saya mau nanya, ya, renungan kedua, ya, tadi season pertama, sekarang season kedua. Nggak santai, mau sambil selonjoran boleh, ya, mau sambil minum aqua boleh, yang penting ada manfaatnya. Amin. Ya. Yang kedua saya mau nanya, kita punya amalan sholat, insya Allah semua yang ada di sini sholat 5 waktu. Saya mau nanya, sholat yang kita kerjakan, yang berantakan begitu, yang kadang nggak berjamaah, kadang di akhir waktu, sholat yang model gitu kita mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini masukin saya ke dalam surga dengan sholat saya, kira-kira cocok apa enggak? Tidak. Cocok ya? Pantas nggak kira? Ya Allah, ini sholat saya setiap hari sholat 5 waktu, ya Allah. Sholat yang begini, yang kadang di akhir waktu, ya, yang bacaan Fatihahnya belepotan, kita pede ke hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, masukkan surga saya dengan sholat saya, kira-kira cocok apa enggak? Tidak. Pantas ya? Nggak pantas. Yang kedua, puasa. Ya. Ya Allah, alhamdulillah saya setiap tahun saya berpuasa, ya Allah. Tolong masukkan saya ke dalam surgamu dengan ibadah puasa saya. Puasa yang kayak gimana? Yang kalau sahur, ngapain sahur kita? Nggak lepas dari apa ini? Handphone. Ngabuburit? Handphone. Buka puasa? Handphone. Mau tarawih? Handphone. Ya, assalamualaikum. Buka. Ya.
Fadlu minallahi ta'ala wa ni'mah. Ini satu salat. Ya. Puasa yang model gitu mau kita persembahkan ke hadapan Allah kira-kira Tidak pantas apa enggak? Tidak. Ya Allah, masukin saya ke dalam surga dengan puasa saya, ya Allah. Yang asal-asalan gitu puasanya nggak pakai ilmu. Tipis kemungkinan rasanya ya. Atau enggak dengan sedekah ya? Ya. Sedekah. Berapa sih sedekah kita sehari? Ya. Bandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, nikmat berkicau. Apa kicau? Ya, gini ya. 3 jam bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nggak dikasih kicau sama Allah Ta'ala. Kira-kira enak nggak? Tidak. Nah, kita mau bandingin dengan sedekah kita. Atau 2 poin dihitung. 2 poin nggak bisa kentut. Kira-kira galau nggak? Galau. Orang habis dioperasi yang ditunggu apa? Buang angin. Kita mau pede masuk surga, ya Allah, masuk surga saya dengan sedekah saya. Saya banyak sedekahnya, ya Allah. Bandingin dengan nikmat bisa itu tuh. Nggak ada apa-apanya. Artinya nggak ada amalan satupun yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga Allah kalau kita mengandalkan ibadah. Sepakat sekarang? Sepakat. Ngandelin ibadah, ngandelin Quran yang hafalan kita 30 juz. Tahu pembunuh Sayyidina Ali? Namanya Ibnu Muljam. Hafal 30 juz. Cuma nggak punya kecintaan kepada keluarga Nabi, percuma. Paham kira-kira? Tapi ada satu amalan. Ini Masya Allah. Ini amalan yang sahabat begitu mendengarnya semuanya jatuh cinta dengan amalan tersebut. Mau nggak kira-kira? Kepengen di sini? Pengen. Cuman udah pada roncongan kayaknya. Udah pada kecium bau kebuli ya. Ada kebuli Insya Allah. Panitia ada kebuli ya? Insya Allah ada kebuli. Amin. Ada amalan satu. Maka apakah amalan tersebut? Saat itu Nabi besar Muhammad SAW sedang khutbah, sedang mengajar seperti ini, sedang ta'lim. Di pertengahan kajian beliau datang seorang badui kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan badui tersebut? Hari badui itu orang dusun, orang kampung, kata badui. Dia nggak ngerti apa-apa. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan kiamat itu akan terjadi ya Rasulullah? Luar biasa. Itu sahabat yang ada pada sekeliling Rasulullah tercengang, menoleh kepada badui tersebut. Tapi apa yang Nabi lakukan? Nabi tidak lantas marah. Nabi tidak lantas kesal atau emosi. Tetapi Nabi bagaimana? Memaklumi daripada badui tersebut. Nah, ini teladan bagi kita. Ada orang baru hijrah. Ada orang baru mengenal syariat, begitu pengajian nanya terus, kadang adabnya nggak ada, lagi ngaji kakinya begini segala macam. Kan baik, mungkin dia baru hijrah, baru kenal sama agama Islam. Itulah yang bagi kita. Maka saat itu Rasulullah ketika ditanya oleh badui tersebut, ya Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi? Maka Nabi bukan menjawab dari pertanyaannya. Akan tetapi Nabi bertanya balik kepada sang badui tersebut. Apa pertanyaan Nabi? Ma'adadtalah. Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Si badui nanya, Nabi nanya balik. Apa persiapan Anda untuk menghadapi hari kiamat? Maka apa jawaban beliau? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak punya amal yang banyak. Sholat pas-pasan, puasa ala kadarnya, sedekah seadanya ya Rasulullah. Tapi satu ya Rasulullah, aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Aku sayang kepadamu ya Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa barak alaihi wa alihi. Perhatikan jawab Rasulullah. Apa jawab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'a man ahbabta. Engkau di akhirat kelak akan bersama orang yang kau cintai. Itu sahabat yang dengar hadis tersebut langsung jatuh cinta. Ya, begitu saya dengar hadis ini, ya Allah, saya paling suka sama hadis ini. Kenapa? Saya betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Insya Allah di sini semua cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman cinta itu butuh pembuktian. Ya. Kadang orang banyak copy paste cek orang Sunda. Hadisnya benar, nggak ada yang salah.
redaksinya benar, anta ma'aman ahbabta. Ada kadang yang mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Biasanya kalau kita mengidolakan sesuatu, kira-kira kita ngapain? Kita mencari tahu idola kita. Kita ngefans kepada sesuatu, pasti apa? Kita cari tahu tentang fans itu. Oh, ini pakaiannya apa? Atau kadang kita ngefans sama klub sepak bola saja. Kira-kira apa? Kita ingin meniru gayanya, potongan rambutnya, atau kadang nomor bajunya. Orang ngefans sama Ronaldo biasanya Pak, bajunya ngikutin dengan nomornya Ronaldo. Karena apa? Karena dia jatuh cinta sama Ronaldo. Nah begitu pula kita cinta sama Rasulullah. Saya mau nanya, Bani Israel cinta nggak kepada Nabi Isa? Cinta. Halo, cinta nggak kepada Nabi Isa? Semua Bani Israel cinta kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi yang mau saya tanyakan, apakah Bani Israel nanti membersami Nabi Isa di dalam surga? Tidak. Apa alasannya? Karena mereka cinta tanpa mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah begitu pula kita, jangan kita kepedean, saya cinta Rasulullah, besok bareng Rasulullah. Entar dulu, cinta tapi ngapain? Main yang sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta tapi jauh dari ajaran Rasulullah. Cinta tapi nggak pernah sholat 5 waktu. Cinta tapi nggak pernah puasa masuk Ramadan, maka cintanya palsu. Karena seorang pecinta senantiasa mengikuti orang yang dia cintai. Tapi ada Masya Allah, kalau kita kadang mencintai seseorang ya bukan Nabi Muhammad, katakanlah kita mengidolakan salah seorang artis, aktor ataupun selebgram zaman sekarang ya. Semakin kita cinta, semakin kita kepo kepada orang itu. Betul apa betul? Kita pengen kepo, keluarganya kayak gimana sih? Kalau perempuan suaminya kayak gimana? Kalau laki-laki istrinya kayak gimana? Tapi tahu nggak? Semakin kita jatuh cinta, semakin kita kepo, semakin ketemu cacatnya. Setelah semakin ketemu cacatnya, semakin luntur cinta kita kepada idola kita tersebut. Ya, contoh cinta kepada atlet. Wah, ditahu semuanya, mesin mobilnya kayak gimana, segala macam, keluarganya sampai tahu. Tapi semakin kita cari tahu, semakin ketahuan cacatnya, semakin ketahuan kekurangannya. Maka dengan begitu kekurangan cinta kita akan semakin berkurang. Berbeda dengan kita mencintai Rasulullah. Berbeda dengan kita mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita cinta Nabi Muhammad, semakin kita kepo kepada Rasulullah. Semakin kepo, semakin pengen tahu tentang Rasulullah. Bukannya cinta kita semakin luntur, cinta kita semakin banyak dan semakin luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah adalah satu-satunya makhluk yang tidak punya kekurangan satupun. Jadi nggak ada. Semakin kita tahu Nabi Muhammad, semakin kelihatan istimewanya. Semakin kita pengen tahu Rasulullah, semakin tahu kehebatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua, esensi daripada pembacaan Maulid Nabi adalah bertambahnya keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ingin ittiba, mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Yang ketiga, katilu terakhirnya, karena masih ada Habib Syafiq, ya, masih ada Habib Fikri terakhir dari kami. Yang pertama tadi apa? Esensi Maulid atau intisari daripada Maulid Nabi adalah kita semakin haus dengan ajaran Rasulullah. Kita mencari ilmu. Yang kedua adalah semakin menumbuhkan rasa rindu kita, rasa cinta kita kepada beliau Nabi besar Muhammad. Dan yang ketiga, kemuliaan kita mengadakan Maulid seperti ini adalah otomatis lisan kita digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini salawat adalah perintah Allah yang sebelum Allah perintahkan kepada kita, Allah telah lebih dahulu mencontohkannya. Dalilnya jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan semua malaikat-malaikat Allah seluruhnya bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad
Kemudian kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah, hai orang yang percaya kepada malaikat, yang percaya kepada qada dan qadar dan lain sebagainya. Kita diperintahkan untuk sholawat kepada Rasulullah. Ada kisah menarik tentang sholawat ini. Ya, cerita sebagai penutup. Ada seorang ulama dari Maroko. Ya, ada seorang ulama dari Maroko. Siapa nama beliau? Adalah Al-Imam Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Siapa beliau? Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Atau kitab beliau yang masyhur adalah kitab Dalailul Khairat. Ya, biasanya orang kalau mau pindah rumah baca Dalail. Ya, orang mau apa? Selamatan baca Dalail. Orang mau pergi umroh, mau pergi haji biasanya baca sholawat Dalail. Nah, ini Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ini seorang yang luar biasa. Beliau asli di Maroko. Suatu ketika beliau mengadakan safar. Apa itu safar? Yaitu mengadakan perjalanan jauh. Ya, ada safar, ada dhahaba. Kalau safar ini artinya perjalanan jauh. Kalau dhahaba, contohnya dhahab tu ila dukan. Saya pergi ke warung. Ini perjalanan jauh atau pendek? Pendek. Ya, tapi kalau safar otomatis perjalanan jauh. Biasanya orang dalam keadaan musafir itu sulit menemukan air. Ya, orang dalam keadaan musafir itu sulit menemukan air. Terlebih di negara yang gersang seperti di Maroko, di Hadramaut, di Mekah zaman dulu. Ya, kalau di Mekah ada air Zam-Zam. Pokoknya di Jazirah Arab, di Afrika semuanya daerah gersang sulit ditemukan air. Singkat cerita, saat beliau dalam keadaan safar tersebut, masuklah waktu sholat. Masuklah waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dengan begitu beliau bergegas ingin berwudu, melaksanakan ibadah sholat. Tapi sayang seribu sayang, sulit menemukan air. Maka mengharuskan beliau untuk mondar-mandir mencari air. Ke sini nggak nemu, ke situ nggak nemu. Hingga pada akhirnya beliau menemukan sebuah sumur. Ya, kalau kita lagi haus, ya, lihat air, kira-kira senang nggak hati kita? Senang. Sama seperti beliau. Saat beliau butuh air, beliau melihat ada galian sumur, otomatis hati beliau girang. Cuman apa yang terjadi saat beliau mendekat? Sayang seribu sayang, airnya sudah saat cek orang Sunda mah, tos saat China, Wuhan China. Kecewa nggak kira-kira? Kecewa. Sama seperti kita di kejauhan juga China, pas di deketan kalah apa? Botol kosong, nggak bening saminya. Artinya apa? Beliau pun ngerasa kecewa. Singkat cerita beliau, bingung mau ngapain. Dari kejauhan ada seorang bocil. Naon dari bocil teh? Bocah cilik. Gadis kecil melihat kejauhan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Melihat seorang syekh lagi kebingungan, maka si bocil ini, gadis cilik ini menghampiri beliau. Saat gadis itu menghampiri beliau, maka terjadilah Allahumma sholli ala sayyidina percakapan. Walhasil pada inti percakapan tersebut, intinya beliau butuh air. Siapa? Syekh Muhammad bin Sulaiman tersebut butuh air. Maka singkat cerita ini, si gadis cilik ini langsung saja mengeluarkan air liurnya, ludahnya ke sumur tersebut. Apa yang terjadi? Itu sumur yang deet, yang saat langsung airnya melimpah luah. Melimpah luah. Hebat gak kira-kira? Luar biasa. Biasanya kalau kita lihat yang luar biasa, pengen tahu nggak? Pengen tahu. Begitu pula bertanya Syekh Muhammad kepada gadis cilik tersebut. Apa amalanmu wahai gadis? Ya. Ditanya amalannya apa? Likasratis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku begini nggak banyak, nggak muluk-muluk amalan aku. Amalan aku karena aku senantiasa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dari situlah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli mengambil keputusan, mengambil keinginan beliau untuk mengarang atau mengumpulkan kitab sholawat yang beliau beri judul dengan kitab Dalailul Khairat. Maka dari itu ini adalah
pentingnya kita berkumpul malam hari ini, lisan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Semakin banyak salawat kita, Nabi semakin kenal kepada kita. Analoginya mudah. Kalau kita setiap hari Jumat ada nomor nggak dikenal masuk ke WA kita. Assalamualaikum, apa kabar? Hari pertama paling kita bingung, saha ya? Dia nomor nggak dikenal. Tapi dia rutin setiap Jumat bertanya tentang kabar kita. Kumaha, tos tuang saja, dia apa kabar? Ya, kira-kira kita semakin pengen tahu nggak sama orang itu? Pengen tahu, mulai di-save, cari tahu siapa orangnya. Begitu pula kita sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Wasallam wa barak alaihi wa alihi. Semakin banyak sholawat kita, semakin banyak message masuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak message-nya, semakin Nabi kenal kepada kita. Ah Ustaz, bullshit Ustaz. Kan zamannya banyak dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Emang Nabi nggak pusing? Kita mikirin sehari, saya punya kontak WA saya 3.000 orang. Nggak apa-apa liut tuh WA yang masuk, kita bisa tahu mana-mana orangnya. Itu teknologi dunia, teknologi kafir, teknologi barat. Jangan bayangkan dengan teknologi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya semakin kita banyak bersalawat kepada Nabi, insya Allah Nabi semakin kenal kepada kita. Maka 3 oleh-oleh dari saya ini sama-sama kita bawa pulang. Saya juga masih belajar, ya. Apa? Yang pertama tadi, pulang dari majelis maulid semakin haus dengan majelis ilmu. Perbaiki sholat kita, perbaiki zakat kita, perbaiki puasa kita. Kemudian pulang dari maulid Nabi, tanamkan rasa rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, pulang dari maulid Nabi, kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum kita tutup, mari kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama hadirkan hati kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di momentum maulid ini, momentum yang insya Allah segala pengharapan kita, segala hajat-hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kita doakan adalah orang tua kita. Sepakat ya? Kita punya orang tua, kita doakan semua. Ya, kita hadirkan wajah mereka, kita khusyukkan malam hari ini. Kita hadirkan wajah mereka dalam benak kita, ayah kita, ibunda kita yang melahirkan kita. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, wahai Zat yang maha pemurah, wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami dari sejak kecil. Berilah kesempatan kepada kami ya Allah, untuk dapat berbakti membahagiakan mereka ya Allah. Berkahilah sisa usia mereka ya Allah. Berilah rasa bahagia di dalam sisa usia mereka ya Allah. Sesungguhnya kami sebagai anak paham ya Allah, kami sebagai anak mengerti ya Allah. Kami tidak akan pernah mampu membalas jasa kedua orang tua kami ya Allah. Maka izinkanlah Engkau kabulkan segala permintaan kami ini ya Allah, bentuk daripada rasa cinta kami terhadap mereka. Dan apabila orang tua kita, ya, sesepuh kita yang telah wafat meninggal dunia, mari kita sama-sama hadirkan wajah mereka, ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala kesalahan dan kehilafannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajatnya. Kumpulkanlah orang tua kami bersama baginda Nabi besar Muhammad. Kumpulkanlah kedua orang tua kami ya Allah bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan karena banyaknya dosa kami ya Allah, mereka Engkau azab di alam kubur ya Allah. Jangan karena banyaknya kesalahan kami yang kami lakukan di alam dunia ya Allah, mereka tersiksa di alam kubur ya Allah. Maka ampuni segala dosa-dosanya, angkat derajatnya ya Allah. Dan di momentum yang mulia ini pula, mari kita hadirkan anak-anak kita, putra-putri kita, amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sesungguhnya kita mendengar bahwasanya kullul ghulam yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke alam dunia, mereka lahir dalam keadaan fitrah.
Setiap bayi yang lahir ke alam dunia mereka dalam keadaan suci, tidak mempunyai dosa. Maka bimbinglah kami ya Allah sebagai orang tua agar dapat mendidik putra-putri kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang Engkau ridai. Jadilah putra-putri kami putra-putri yang senantiasa mencintai-Mu ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami di dalam hatinya idolanya hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah mereka anak-anak yang bermanfaat, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadikanlah mereka yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa ya Allah. Dan di momentum yang mulia ini kita tak lupa doakan guru-guru kita. Dari guru-guru yang mengajarkan kita Iqra sampai saat ini, kita tak lupa kita hadirkan wajah mereka. Kita doakan mereka. Sungguh jasa mereka tak akan mampu kita bayar. Maka kita doakan ya Allah, panjangkan usia mereka ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada mereka ya Allah. Berikanlah kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Dan apabila guru-guru kami, ustadz-ustadzah kami yang telah wafat meninggal dunia, angkatlah derajatnya ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Dan kumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di perkumpulan kita ini sesungguhnya kita mengaku bahwasanya diri kita berlumuran dosa, bahwasanya kita mempunyai dosa yang menumpuk, yang mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, baik kesalahan yang kita kerjakan secara sengaja maupun tidak sengaja, baik daripada dosa besar maupun dosa kecil, baik daripada dosa yang kita kerjakan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya Allah, malam hari ini kami bertobat kepadamu ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas segala dosa dan kekhilafan-kekhilafan kami ya Allah. Dosa seluruh anggota tubuh kami ya Allah. Dosa pada lisan kami ya Allah. Dosa pada telinga kami ya Allah. Dosa pada pandangan kami ya Allah. Dosa pada kemaluan kami ya Allah. Dosa pada setiap langkah kaki kami ya Allah. Maka malam hari ini kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kami kembali kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Jangan karena banyaknya dosa kami Engkau haramkan kami berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jangan karena banyaknya dosa pandangan kami Engkau haramkan kami melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir yang kami mohonkan kepadamu ya Allah, jangan Engkau wafatkan kami melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Engkau wafatkan kami ya Allah. Jangan Engkau meninggalkan kami ya Allah. Jangan Engkau pisahkan ruh dari jasad kami ini ya Allah, melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Sesungguhnya kami mengerti ya Allah, kesuksesan bukan karena materi yang kami miliki. Kesuksesan bukan karena pangkat dan jabatan kami ya Allah. Kesuksesan bukan karena banyaknya penggemar dan pengikut kami ya Allah. Kesuksesan sebagaimana sabda kekasihmu, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Maka izinkan kami ya Allah di penghujung hayat kami ya Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan karena banyaknya dosa pada lisan kami, jangan karena banyak cacian daripada lisan kami, jangan karena banyaknya ghibah dari lisan kami, jangan karena banyaknya namimah dari lisan kami ya Allah. Engkau beratkan kami untuk bertauhid kepadamu ya Allah. Maka ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya kafi al-bala ikfina al-bala qabla nuzulihi minas sama ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkanlah bala dan negeri kami tercinta ya Allah. Jauhkanlah bencana daripada negeri kami tercinta ya Allah. Jauhkanlah penyakit daripada negeri kami tercinta ya Allah. Dan apabila di antara kami ada yang sedang
tidak enak badan, atau di antara kami ada yang sedang sakit, semoga Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada mereka ya Allah, dan panjangkanlah usia kami ya Allah di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Panjangkan usia kami dalam ketakwaan kepadamu ya Allah. Amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin hadirat semua. Mohon dibukakan pintu maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa ya Ustaz. Jazakumullahu khairul katsira. Atur nuhun anu saageng-agengna. Terima kasih banyak kepada Kiai Haji yang telah memberikan sumbangan moral kepada kita. Semoga dengan tausiah dari beliau tadi kita menjadi tambah-tambah cinta kepada ilmu, tambah-tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan lisan kita terus basah dengan membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita menyimak tausiah dari penceramah yang kedua, akan diadakan terlebih dahulu santunan anak yatim Darul Aitam Al-Fatih oleh Bapak RT Al-Ustaz Fahmi. Secara simbolis saja karena mengingat waktu yang terbatas. Oleh karena itu maka waktu siaran tempat yang aktif. Untuk perwakilan dari Darul Aitam, kami persilahkan langsung saja naik ke atas panggung. Di foto balik. Pak, lihat kamera. Oke. Terima kasih kepada Bapak RT yang telah memberikan secara simbolis titipan kebaikan untuk anak yatim Darul Aitam Al-Fatih. Baik, selanjutnya kita akan menyimak tausiah dari penceramah yang kedua, yaitu Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Zain bin Yahya Al-Munawwar. Kepadanya waktu dan kehormatan kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.